Baik, kita lanjutkan materi kita untuk minggu ini, minggu terakhir dari semester ini. Jadi ini adalah topik terakhir kita untuk PKPL. Topik yang masih berkaitan dengan kualitas perangkat lunak. Ada konsep penting yang mungkin sudah pernah kalian dikenalkan juga ya saat PRPL dulu, tapi perlu diingatkan kembali in the context of kualitas perangkat lunak, yaitu mengenai software configuration management. Baik, oke. Apa itu yang dimaksud dengan SCM atau Software Configuration Management? Kalau dari definisi, dia adalah the art of identifying, organizing, and controlling modifications to the software being built by a programming team. Jadi ingat bahwa sebuah software salah satu karakteristiknya adalah dia hampir dipastikan akan pernah berubah, ya. Dan perubahan ini mungkin paling banyak di saat proses developing, ya, pengembangan. Nah, perubahan-perubahan ini eh, kita harus kelola, gitu ya. Jadi mengelola dalam hal ini adalah kita harus bisa mengidentifikasinya, kemudian mengorganisasinya sedemikian rupa sehingga kita bisa mengontrol, sehingga perubahan-perubahan tersebut tidak membuat proses pengembangan dan pemanfaatan software kita itu crowded atau kacau bahkan, ya. Jadi di saat pengembangan kita perlu memperhatikan bagaimana kita mengontrol perubahan-perubahan tersebut. Karena dengan kita memanage perubahan tersebut, kita bisa memaksimalkan produktivitas, ya, memaksimalkan produktivitas ya, dengan meminimizing mistakes. Ingat, jadi dalam konteks kualitas, dengan proses yang sebaik mungkin kita bisa menghindari mistakes ya. Jadi salah satu untuk meminimizing mistakes itu dengan mengontrol modifikasi. Ini dalam konsep software configuration management. Oke, jadi ini adalah salah satu umbrella activity yang akan menaungi suatu proses pengembangan software. Ya, ingat bahwa kita tidak bisa menghindari perubahan dalam sebuah software, ya. Dan itu dapat terjadi at any time. Ya, jadi tadi seperti yang disebut, apa yang kita lakukan atau aktivitas apa yang ada dalam SCM, kita mengidentify change, mengontrol change, menjamin bahwa change itu telah ditangani dengan baik, dilakukan dengan baik, kemudian kita harus mereport perubahan tersebut sehingga semua pihak yang akan terpengaruh atau nanti perlu mengetahui perubahan itu dapat informasi yang benar. Oke, dalam mungkin kalian sudah punya pengalaman dalam bekerja sebagai tim dalam pembangunan sebuah software, mungkin software kecil sudah pernah di PA1 misalnya, di project, kalian pasti pernah merasa kalau kesulitan untuk mencari file mana sih yang paling ter-up to date gitu ya, paling mana yang terakhir, atau seseorang telah mengubah apa, kita nggak tahu sejarah perubahannya seperti apa. Itu mengindikasikan bahwa perubahan-perubahan tersebut tidak termanage dengan baik. Oke, nah kalau kita sering dengar juga term software support, ya. Dua hal ini, SCM dengan software support, are two different things. Ya. Kalau software support adalah a set of software engineering activities that occur after software has been delivered to the customer and put into operation. Jadi support itu setelah dia beroperasi, kita perlu bantuan terhadap penanganan softwarenya atau beroperasinya software, itu disebut dengan software support. Dengan SCM sendiri adalah tracking dan control activities that begin when a software engineering project begins and terminate only when the software is taken out of operation. Jadi sebaliknya, perubahan yang terjadi
yang harus kita manage lewat konsep SCM itu right before the operation and started from the early beginning of the project. Gitu ya. Kita harus bisa proses tracking dan mengontrol aktivitas yang mengubah suatu software. Jadi nanti dimaksud dengan software di sini bukan sekedar produk. Ingat komponen software ya, source code, documentation, data, dan juga prosedurnya. Itu semua mungkin akan mengalami perubahan dan itu harus kita kontrol. Ya, nah, apa sumber perubahan dalam sebuah software, pengembangan software? Ada 4 fundamental sources of change. Pertama ya new business or market conditions yang mengharuskan perubahan pada product requirements or business rules. Ya, jadi aspek bisnisnya yang berubah atau kondisi market yang berubah. Kita sudah keluarkan software yang bisa transfer bank. Ternyata keluar teknologi bisa kartu kredit. Ini kita harus ubah software kita untuk bisa kartu kredit dan sebagainya. Ya. Kemudian perubahan kedua bersumber pada new customer needs, demand, modification of data produced by information system. Jadi memang karena perubahan kebutuhan customer. Kebutuhan customer sudah di set, tapi itu sangat mungkin berubah, gitu kan? Kembali bisa terjadi karena memang customer not define his requirements properly, bahkan ada yang tidak bisa mendefine sejak dari awal dan itu sangat common ya. Jadi perubahan hampir pasti dipastikan salah satu oleh keinginan si customer bisa mengubah atau menambah ya. Setelah makin mengenal apa sistem yang dia butuhkan, dia akan mengubah mungkin permintaannya. Ya, source yang ketiga adalah reorganizing or business growth downsizing causes changes. Ya, jadi reorganisasi bisa bertumbuh atau mengecil suatu bisnis. Dan mungkin itu akan mempengaruhi terhadap juga aspek-aspek manajerial di project Anda, termasuk terhadap struktur tim. Dan itu akan mengubah mungkin pola, karena tadi kita bukan masalah software saja, tapi juga masalah teknologinya, database-nya dan sebagainya gitu ya. Kemudian source perubahan yang lain adalah budgetary or scheduling constraint cause redefinition of the system or product. Ya, jadi mungkin di revisi budgetnya sehingga diperpendek misalnya sehingga ada ingat Moskow ya kemarin yang sesuatu yang not necessary to be provided by the software itu bisa diabaikan contohnya. Sehingga perlu redefinisi dari sistem atau produk. Itu adalah sebuah perubahan. Oke. Nah, ini adalah konsep SCM yang penting ya. SCM tadi a set of activities that have been developed to manage change throughout the life cycle of computer software. Ya. Jadi ini adalah bisa dipandang sebagai software quality assurance activity ya yang akan diaplikasikan kepada keseluruhan proses software. Ya, ada dua yang sangat penting Anda pahami dalam SCM yaitu software configuration items dan baselines. Ya. Ingat apa itu yang disebut dengan SCI atau items, software configuration items. Ya, ada 3 output dari software proses ya, 3 kategori. Pertama tadi source code atau computer program, baik source level atau executable forms, dokumentasi, ya, semua dokumentasi yang terkait dari data kita program kita, kemudian atau software kita, kemudian yang ketiga adalah data, ya. The items that comprise all information produced as part of the software process are collectively called a software configuration. Ya, jadi items yang terkait kepada ketiga hal tersebut, ya,
dan akhirnya itu terkait juga kepada software prosesnya, itu kita sebut dengan software configuration. Ya, dengan berjalannya pengembangan sebuah software, jumlah SCI tentu bertambah. Ya, jadi apa? Kalau kita redefine lagi, SCI adalah information that is created as part of the software engineering process. Ya, it could be considered to be a single section of large specification or one test case in a large suite of tests. Ya, jadi bisa kita tentukan sendiri sebesar apa, sekecil apa SCI kita. Ya, tapi cirinya adalah dia harus bisa menjadi sebuah apa, uh, deliverables. Ya, jadi sebuah test case saja dalam sebuah pengembangan software karena kan deliverables kan, itu bisa dianggap sebagai sebuah SCI. Ya, jadi SCI can be a document or a test suite or a program component, ya, bahkan function, maybe a method dalam sebuah apa software, object oriented software dan seterusnya. Oke, nah SCI harus kita organize kan, tadi makin makin lama makin banyak. Kalau kita tidak organize itu bisa kacau, ya, sehingga kita harus organize dalam bentuk configuration object, ya. Kemudian nanti itu harus disimpan dalam sebuah project database. Dan di dalam project database itu akan mirip proses simpan pinjam. Jadi ada katalog di sana. Seperti di Perpus gitu ya, ada buku-buku. Kita bisa ambil, keluarkan dari Perpus, bisa kembalikan lagi ke Perpus gitu ya. Oke, jadi uh, a configuration object has a name and attributes and is connected to other objects by relationship. Ya, relationship-nya bisa compositional atau interrelationship. Ya, single headed arrow or double headed arrow bisa saling berhubungan atau hubungan satu arah. Ya, if a change were made to the source code object, the interrelationship enable a software engineer to determine what other object might be affected. Ya, karena waktu kita mengambil suatu objek SCI yang harus diubah, berarti kan akan keluar dari katalognya, kemudian dengan relasi tadi kita bisa lihat mana sih yang akan pengaruh. Ya, ingat pengaruh waktu di software testing ya, pengaruh perubahan pada suatu komponen bisa mempengaruhi perubahan pada komponen lain. Nah, setelah mengerti SCI, kita kemudian harus menetapkan apa yang disebut dengan baselines. A baseline is a software configuration management concept that help us to control change without seriously impeding justifiable change. Membantu kita nanti uh, mengkonfigur apa manage configuration dari software kita. Nanti akan lebih jelas mungkin lewat penjelasan berikutnya gitu ya. Definisi menurut IEEE itu apa? Baseline adalah a specification or product that has been formally reviewed and agreed upon. Kemarin itu belajar formal technical review, ya. And thereafter serves as the basis for further development, and that can be changed only through formal change control procedure. Ya, jadi bisa dia spesifikasi, berarti dokumentasikan, atau produk baik software atau data yang secara formal sudah direview dan disetujui semua otoritas yang menentukan apakah sesuatu sudah bisa menjadi baseline atau tidak. Disebut baseline karena dia akan serve sebagai basis pada pembangunan komponen yang lain, ya, further development. Dan itu hanya bisa diubah setelah ada formal change control procedure, ada SOP tertentu yang secara formal. Ada otoritas yang menyatakan bahwa disetujui ini untuk diubah, gitu ya. Jadi
Kalau dalam konteks ini, sebuah baseline itu sebenarnya sudah sebagai sebuah deliverable sementara. Ya, jadi mungkin satu fungsi sudah diuji, sudah dibagaimana, kemudian bawa ke formal technical review, semua setuju, anggota review menyetujui itu sudah bisa menjadi rilis, di accept, itu naik tingkat menjadi baseline, dimasukkan ke database. Itu hanya bisa diubah melalui sebuah prosedur change control. Oke, jadi before a software configuration item becomes a baseline, change may be quickly and informally harus dilakukan. Ya. Jadi sebelum SCI menjadi baseline, mungkin akan ada perubahan secara cepat gitu karena akan masuk proses review gitu ya. However, once a baseline is established, changes can be made but a specific formal. Ingat, bukan berarti setelah jadi baseline dia tidak bisa diubah, tapi ada prosedur tertentu yang mengevaluasi permintaan perubahan dan kemudian menyetujui perubahan tersebut. Kemudian, in the context of software engineering, a baseline is a milestone in the development of software. Jadi, makanya kalau kalian membangun software project planning, ya, project plan, kalian diminta membuat timeline kan, Gantt chart. Kalian disuruh bikin milestone. Tasknya harus dipecah-pecah, didecompose menjadi lebih kecil dan setiap uh, apa uh, uh, proses paling kecil sebaiknya ditetapkan juga outputnya apa, dan output ini diharapkan berupa baseline sehingga itu bisa disebut juga sebagai milestone karena itu adalah pijakan untuk melangkah ke further development. Ya. Nah, ini adalah the progression of baseline, proses dari baseline yang harus kalian pahami dan harusnya bisa kalian mulai praktekkan dalam pengembangan project-project pengembangan software yang kalian lakukan ya. Jadi ada task di sini ya. Kalian kemudian akan menghasilkan software configuration items ya. Mungkin aja ada modifikasi tertentu untuk dapat SCI lewat sebuah formal technical review akan disetujui SCI tersebut. Setelah disetujui, kemudian akan masuk ke project database. Jadi soal ada project database. Ya, disimpan di situ SCI-nya. Inilah yang disebut dengan baseline. Ingat tadi baseline bisa berupa spesifikasi, bisa bagian dari SRS, bagian dari SDD, bisa source code, bisa test plan, atau bahkan arsitektural lainnya. Ya, apabila ingin diubah, harus ada proses formal untuk membukanya dan mengambilnya dari project database, kemudian untuk diekstrak, untuk kemudian kembali ke proses engineering. Ya, ini yang disebut dengan apa? Check in check out proses untuk baseline. Sini proses check in, di sini proses check out. Ya, ini contohnya configuration object bisa design specification, data design. Ini mungkin jadi sebuah objek dan seterusnya. Ya. Oke, jadi apa SCM proses? Ini adalah hal-hal yang perlu didiskusikan dalam SCM. How does an organization identify and manage the main existing version of program and its documentation in a manner that will enable change to be accommodated efficiently. Ya, mengorganize tadi ini pekerjaan dalam SCM kan. Jadi harus ditetapkan sebenarnya prosedur ini. Ya. How does an organization control change before and after software is released to a customer? Ini juga ada di SCM process. Who has responsibility for approving and ranking changes? Jadi mungkin perlu prioritizing mana yang perlu dilakukan. How can we ensure that change have been made properly? Sudah dilakukan dengan benar.
What mechanism is used to apprise others of change that are made. Ya, jadi bagaimana kita menanggapi perubahan tersebut dan mekanisme yang harus kita lakukan terhadap semua yang berrelasi dengan perubahan kita. Ya, this question lead us to the definition of 5 SCM tasks. Jadi ada 5 SCM tasks. Identification, version control, change control, configuration auditing, dan reporting. Inilah 5 task dalam SCM. Kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama tadi identifying the objects in the software configuration. Ya, kita harus bisa mengontrol dan memanage SCI, configuration item. Each must separately named and then organized using an object-oriented approach. Ya, jadi harus ada konvensi penamaan supaya kita mudah mengingat item-item itu. Ya, dan harus bisa diorganize. Oke, the following terms are important in identifying object, basic object dan aggregate object. Ingat object-oriented konsep ya. Fiturnya apa, relationship-nya dengan yang lain seperti apa, sejarah perubahan objeknya seperti apa. Oke. Nah, satu persatu kita bahas. Basic object and aggregate objects. Two types of object can be identified. Ada dua tipe objek, basic dan aggregate. Basic object itu apa? A unit of text that has been created by a software engineer. Ya, a unit of code ya, that has been created by software engineering atau text saat analisis, desain dan code. Ya, itu basic object namanya. Sedangkan aggregate object adalah a collection of basic object yang menyatukan objek-objek. Disebut dengan aggregate object. Misalnya design specification, di dalamnya ada basic object gitu ya. Okay, so conceptually it can be viewed as a named list of pointers that specify basic objects such as data model and component N. Ya, jadi itu tadi aggregate objects adalah kumpulan dari basic objects dan di dalamnya ada hubungan antar basic objects. Ya, kemudian tadi fitur. Each object has a set of distinct features that identify it uniquely. Jadi harus ada fitur yang disediakan oleh objek. Dia akan punya nama, description, list of resources, dan realization. Ya. Okay, the object name is character string that identifies the object unambiguously. Again, kamu harus punya naming convention ya. Untuk object name. Object description is a list of data items that identify the SCI type. Itu jenisnya apa dan seterusnya. Jadi object description. Ya, resources adalah entities that are provided, processed, referenced, and otherwise required by the object. Ya, resources yang entity yang menyediakan objek tersebut atau memproses atau menggunakan objek tersebut. The realization is a pointer to the unit text for a basic object and null for an aggregate object. Itu realization ya, pointer kepada basic object. Ya. Relationship configuration object identification must also consider the relationship that exists between named objects. Jadi tadi relasinya bisa an object can be identified as part of atau compositional of aggregate object. Kita harus tahu siapa aggregate object ini punya basic object yang mana dan sebaliknya. Ya, jadi di sana ada hierarchy of objects. Jadi ini misalnya ada diagram IR, ini boleh menunjukkan relationship antar data model dan semua sebagainya. Ya, the relationship can also be interrelationship, ya, double arrow, ya. Data model, interrelated data flow model, data model, interrelated test case class, dan sebagainya. Ya. Kemudian tadi harus ada juga object evolution. The identification scheme for software object must be recognized that objects evolve throughout the software process. Ya, sebelum baseline mungkin diubah many times and even after a baseline has been established, change may be quite frequent. Ya, ingat proses tadi diubah setelah
dia masuk project database, it is possible to create an evolutional graph, sehingga kita bisa melihat bagaimana berevolusinya sebuah SCI atau objek, ya, the change history, ya. Misalnya objek 1.0 berubah menjadi objek 0.11, ternyata perubahan berikutnya di sana ada objek 111 dan objek 12. Ini berubah lagi menjadi objek 12 dan seterusnya. Ya, ini adalah evolution graph bahwa objek 21 ini sebenarnya berawal dari objek 10 dan seterusnya. Ya. Kemudian tadi aktivitas yang kedua setelah identification object ialah version control. Ya, ini mengcombine prosedur dan tools to manage different versions of configuration object that are created during the software process. Ya, jadi version control ada prosedur dan tools yang terlibat di sana. Nanti boleh cari tools yang akan kalian pakai untuk memanage configuration software kalian. Ya, mungkin nanti ada yang sudah pernah pakai Trello. Nah, itu contohnya dia menggunakan konsep configuration management juga gitu ya. Okay, each version of the software is a collection of SCIs. Ya. Satu versi software adalah complete SCI-nya. Source code, documents, dan data. Di dalamnya harus ada semua menjadi satu kesatuan. Ya. And each version may be composed of different variants. Ingat, satu versi bisa punya banyak variants. Berarti ada atribut yang berbeda salah satu di varian tersebut, tapi mereka value dari variansnya. Tapi atributnya semua sama. Ya. Itu versi dan varians, kalian harus paham. Okay. Consider a version of a simple program. Ada 5 entities. Entity 4 is used only when the software is implemented using color display. Entity 5 is used only when the software is implemented when monochrome display. Sehingga ada dua varians dari versi ini. Nah, tadi atributnya semua 1, 2, 3 ada, tapi 4, 5 tergantung kepada variannya. Ya. Jadi ada entity 1, 2, 3, 4, ini adalah satu varian dari versi ini. Ini ya karena tadi hanya ada pilihan untuk displaynya. Apakah color display atau monochrome display. Yang varian pertama adalah color yang berwarna, yang kedua yang monokrom. Ya. Versinya sama, tapi dia punya dua varian. Itu varian dan versi. Sehingga kita bisa buat objek pool, itu entity apa gitu ya, versinya, variannya. Ya, satu objek diwakili oleh itu adalah entity apa, versi apa, dan varian apa. Jadi 3 dimensional objek. Ya, itu entity apa, versi apa, dan varian apa. Oke, nah bagaimana pendekatan version control? Banyak different automated process to version control dengan tools-toolsnya berbagai macam. Ya, the primary difference in approach, the sophistication of the attribute that are used to construct specific version and variants of a system. Ya, jadi sebagus apa dia mendefine attributes, mengkonstruk, define lah ya, attributes that are used to construct version and variants of a system. Dan yang menyebabkan approach-nya berbeda juga adalah the mechanics of this process for construction. Biasanya, ya itu yang version control. Kemudian untuk change control, ingat fakta bahwa too much change control we create problem, too little change control we can create other problems. Sehingga harus kita buat balance-nya. Makanya harus di analisis dengan baik change control-nya. Okay, for a large software engineering project, uncontrolled change rapidly leads to chaos. Ya, ingat tadi, kamu aja mungkin pernah mencari mana sih yang saya ubah kemarin, itu pun lama untuk dicari. Berarti itu kan sudah sebuah change control yang tidak baik.
Bayangkan kalau itu dalam sebuah large project dengan komponen software yang sangat banyak dan sangat besar, sangat kompleks. Kalau tidak dikontrol perubahannya, itu bisa mengakibatkan kekacauan. Ya, untuk large project, change control combines human procedures and automated tools to provide mechanism for the control change. Jadi harus ada SOP di humans-nya. Kalau mau diubah harus ada proses. Tadi ada formal review proses atau formal change control proses gitu ya. Dan di sana harus melibatkan tools supaya kita mudah men-track perubahan-perubahan tersebut. Nah, makanya ada yang disebut dengan systematic of change control process. Ya, ini contohnya. A change request is submitted and evaluated. Ya, change request harus ada change request sebelum kita mengubah dan itu harus disetor dan harus dievaluasi. Jadi ada assess dari technical merit yang ahlinya mengerti gitu ya apa dan mengidentifikasi potensial side effects dan overall impact on other configuration object. Kan kita udah tahu relationship-nya dengan yang lain seperti apa sehingga kita bisa perkirakan efeknya, impact-nya terhadap objek yang lain dan fungsi yang lain. Dan bagaimana perubahan itu terhadap budget, the cost of the change. Bukan hanya budget, mengenai tenaga, waktu, dan sebagainya. Setelah dievaluasi, hasil evaluasi ini akan dituangkan dalam change report, ya. Kemudian akan digunakan oleh sebuah authority yang menangani perubahan, change control authority misalnya. Dia adalah person or group yang memutuskan bagaimana status dari sebuah permintaan perubahan, lanjut atau tidak, dan prioritasnya ini high, must, necessary, dan sebagainya. Ya. Kemudian, an engineering change order, kalau sudah disetujui evaluasinya oleh CCA-nya sudah disetujui, change ini bisa dilakukan, keluarlah yang disebut dengan engineering change order, perintah melakukan perubahannya. Ya, jadi itu diberikan hanya kepada approved change. Ya. Engineering change order tadi harus menunjukkan change apa perubahannya, constraint yang harus ditangani, di respect gitu ya. Dan kriteria nanti kalau mau direview apa. Jadi indikator dia berhasil harus ada dan bagaimana prosesnya sehingga kita bisa audit nanti. Ya, setelah ECO keluar, kemudian tadi bahwa item tersebut sebenarnya sudah lagi ada di project database ya, SCI baseline ya. Baseline objek tadi harus di check out dari project database ya. Kemudian setelah check out tadi engineering task-nya melakukan perubahan, kemudian ada proses XQA dalam mengevaluasi perubahan tersebut bisa formal technical review. Oke, setelah melalui formal review dinyatakan bahwa perubahan tersebut sudah benar, the object is then check in back to the database and appropriate version control mechanism are used to create the next version of the software. Ya, jadi dia masuk check in karena ini adalah sebuah objek yang baru, version control akan bekerja. Apakah akan varian atau versi baru, gitu ya. Nah, jadi di situ kita lihat ada proses akses and sinkronisasi kontrol ke project database kita. Nah, ini harus kalian pahami dan harus dipraktekkan. Gitu ya, kalian boleh nanti menetapkan project database-nya di mana, bisa manually, mungkin ditetapkan database kita ada di server ini, kita buat atau di Google Drive, atau di PC-nya siapa, atau di laptopnya siapa. Jadi semua yang baseline harus ditempatkan di situ dan itulah yang menjadi referensi dari si project. Nah, apapun yang keluar masuk dari project database tersebut harus melalui akses and sinkronisasi kontrol. Ya. Jadi tadi proses check in dan check out ya, itulah yang akan kita yang bakal terjadi pada change control proses itu harus kita manage melalui akses kontrol dan sinkronisasi kontrol.
Ya. Access control governs which software engineers have the authority to access and modify particular configuration object. Harus tahu apakah engineer tersebut memang berhak atau punya capabilitas, punya roles untuk mengubah baseline tersebut atau objek tersebut. Dan sinkronisasi tadi sinkronisasi controls helps to ensure that parallel chains permit to different people don't override one another. Jadi kalau sebenarnya saat baseline ada di dalam project database, dia dikunci, nggak boleh diubah siapapun. Setelah keluar, ya, setelah keluar itu harus dihapus dulu dari project database sehingga nggak ada yang merunut kepada sesuatu yang belum jadi baseline. Ini disebut dengan sinkronisasi kontrol. Bisa Anda bayangkan kan, saya sedang mengubah sebuah komponen atau items, kemudian ada teman mau mengubah juga item tersebut sehingga dia akan mencari di project database gitu ya. Kalau dia tetap ada menemukan sesuatu di sana, itu belum yang saya ubah. Ini menjadi sinkronisasi yang tidak baik. Jadi akan mengelola jangan sampai terjadi override. Itu disebut dengan synchronization control. Oke, kemudian dalam access synchronization control, ya dari approve change request and ECO, ya software engineer checks out siapa yang berhak ya, yang memang bisa melakukannya akan men-check out the configuration object. An access control function ensure that the software engineer has authority to check out the object, dan synchronization control locks the object in the project database so that no updates can be made to it until the currently checked out version has been replaced. Yang tadi dia harus melock database sehingga jangan sampai yang objek yang sudah lagi diubah itu di bisa diakses yang lain. Note that other copies can be checked out, but other updates cannot be made. A copy of the baseline boleh ada, tapi bukan untuk diubah gitu loh maksudnya. Ya, mungkin bisa dibuat mekanisme bahwa karena mungkin objek ini dibutuhkan supaya bisa menguji yang lain misalnya. Jadi objeknya harus tetap ada di situ, tapi sebagai sebuah copy yang read only, tidak bisa diubah supaya tadi tidak ada masalah sinkronisasi dari sesuatu yang sedang dimodifikasi. Jadi ini adalah gambar dari access and synchronization control. Ya, ini proses check-in, ada configuration object yang oleh si software engineer memasukkan ke project database setelah melalui sebuah proses review sehingga ada audit infonya. Ya, saat dia udah masuk, access control di unlock, artinya objek ini bisa digunakan oleh yang lain karena dia sifatnya sudah jadi baseline. Ya, ini harus ada ownership info di project database-nya. Kemudian saat akan diubah, configuration object akan ditarik melalui proses checkout dan kemudian harus di lock gitu ya supaya jangan sampai diakses lagi. Ya, maksudnya jangan digunakan lagi as a baseline atau kalaupun harus digunakan itu adalah sebuah copy yang read only. Kemudian dia bisa diubah software engineer, prosesnya akan berulang sampai dia masuk lagi ke project database. Ya, kemudian aktivitas keempat tadi configuration audit. Apa itu? Identification, version control, and change control help the software developer to maintain order in what would otherwise be a chaotic and fluid situation. Ya, nah tadi bagaimana kita memastikan bahwa change sudah diimplementasikan dengan baik? Tadi ada formal technical review, dan yang kedua adalah configuration audit. Ya, kalau formal technical review fokus dalam technical correctness, ya dari objek tersebut yang sudah dimodifikasi. Ya, dalam hal itu reviewers assess the SCI to determine consistency with other SCIs, omission or potential side effects. Ya,
Formal technical review ya harus dikondak untuk semua yang perlu ya. Trivial change mungkin tidak perlu. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan configuration audit? Ya, jadi di luar tadi technical review, technical review cenderung ke masalah teknikal gitu ya. Ya, ini adalah configuration audit adalah pelengkap bagi formal technical review dengan mengakses the configuration object for characteristic that are generally not considered during review. Jadi di luar teknikal lah, itu perlu diaudit. Ya, tadi apakah proses perubahannya benar? Apakah the change specified in the ECO tadi kan? Oke, or di apakah ada surat perintah perubahannya lewat ECO gitu ya? Kemudian have additional modification been incorporated, harus diperiksa apakah ada perubahan yang di luar atau tambahan. Apakah formal technical review sudah dilakukan? Jadi ini cenderung ke auditing prosesnya. Ya. Oke, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan diaudit, diperiksa dalam configuration audit. Ya. Kemudian tadi aktivitas kelima dalam SCM adalah status reporting. Ya. Configuration status reporting, sometimes called status accounting, is an SCM task that answer questions: what happened, who did it, when did it happen, and what else will be affected. Ya. Jadi the flow of information dalam configuration status reporting atau CSR, ya, configuration status reporting, is time and SGI assign new or updated identification, SGR entry is made. Jadi setiap ada perubahan dalam SGI, reportingnya harus langsung dimulai. Ya. Each time a change is approved by the CCI, the authority for change control, atau artinya SEO-nya order untuk perubahannya sudah dikeluarkan, CSR tadi bisa di-entry, mulai diisi. Ya, CSR di-create, di-made saat ada identifikasi perlu perubahan pada SGI. Setelah ada order untuk mengubahnya, entry dibuat. Ya. Each time a configuration audit is conducted, the results are reported. Setelah configuration audit selesai, termasuk technical review, kemudian result are reported as part of the CSR task. Jadi output from CSR may be placed in an online database so that software developers or maintainers can access change information by keyword category. Di sini bisa dengan CSR harus dibuat di dalam database juga, secara online bisa diakses sehingga orang bisa mengetahui informasi perubahan-perubahan dengan mudah, dengan well organized, bahkan bisa dengan search engine untuk mencari isu yang akan diubah. Ya. Configuration status reporting plays a vital role. Ya. Penting sekali role-nya untuk kesuksesan sebuah pengembangan software yang besar. Ya, apalagi many people involved, it is likely that the left hand not knowing what the right hand is doing. Tidak semua saling tahu. Ya, ini sindrom yang mungkin terjadi ya dalam sebuah large project yang banyak sekali orang terlibat. Bagaimana mengelola perubahannya? CSR lah yang membantu mengatasi permasalahan terkait komunikasi antar orang-orang tersebut. Oke, jadi itu tadi 5 aktivitas dalam software configuration management. Yang pertama tadi apa? Identification of object ya. Kita harus identification objects dalam software configuration. Jadi kita harus bisa tahu apa itu SGI gitu ya, dengan semua relationship-nya, dan kita tahu sejarah perubahannya seperti apa, evolusinya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah version control. Kita harus punya version control proses ya, dan mengerti apa versi dan varians gitu ya, dan sehingga kita bisa membentuk apa
object pool, ya. Kemudian tadi approach-nya seperti apa sudah dijelaskan. Proses yang ketiga, aktivitas ketiga adalah change control. Ingat mengenai systematic change control process dan juga access synchronization control. Ya. Kemudian yang keempat adalah configuration audit sebagai pelengkap formal technical review untuk juga memperhatikan proses yang dilakukan saat perubahan. Jangan hanya technical saja. Kemudian perlunya status reporting yang akan mempunyai peran sangat penting, apalagi dia large project dengan banyak orang yang terlibat supaya tidak crowded atau chaos. Ya, ini referensi yang bisa Anda gunakan. Ya, ini adalah yang terakhir. Dari saya harap kalian bisa dari mata kuliah ini kalian semakin menjadi developers yang berkualitas. Artinya kalian sudah tahu secara garis besar umbrella activity seperti apa, baik SG maupun SCM gitu ya. Dan juga tahu menguji software, sehingga software Anda secara teknikal bagus, secara proses juga bagus. Sehingga terbentuklah right product dan dengan right proses. Baik, demikian pertemuan kita satu semester ini. Nanti akan kita evaluasi lewat ujian akhir. Selamat mempersiapkan ujian akhir. Terima kasih.